Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang wawasan kebangsaan. Sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Hartobi Suryapranata, NPM 224031. Perkenalkan, nama saya Nilo Tasya, NPM 224032. Perkenalkan, nama saya Najwana, NPM 224033. Perkenalkan, nama saya Neneng Adeni Wirawati, NPM 224034. Perkenalkan, nama saya Niloh Marsya, NPM 224035. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sumasre, NPM 224069. Baik, materi wawasan kebangsaan dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama, makna wawasan kebangsaan. Yang kedua, pentingnya wawasan kebangsaan. Yang ketiga, nilai dasar wawasan kebangsaan. Dan yang keempat, pengamalan wawasan kebangsaan. Untuk sub yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita perlu mempelajari wawasan kebangsaan. Sebagai seorang calon pendidik, mempelajari wawasan kebangsaan memiliki beberapa manfaat penting, di antaranya identitas nasional. Wawasan kebangsaan membantu calon pendidik memahami dan menghargai identitas nasional, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat pada negara mereka. Kepemimpinan pendidikan. Calon pendidik perlu memahami peran mereka dalam membantu dan mempengaruhi generasi muda. Dengan memahami wawasan kebangsaan, mereka akan dapat menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin pendidikan dengan cara yang mempromosikan nilai-nilai sosial, persatuan, dan kesatuan. Yang ketiga, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural, banyak negara di dunia ini memiliki masyarakat yang multikultural. Memahami wawasan kebangsaan membantu calon pendidik mengenali keragaman budaya, agama, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan nilai dan moral. Wawasan kebangsaan juga berkontribusi pada pendidikan nilai dan moral. Nilai-nilai nasional seperti keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan perdamaian seringkali menjadi landasan dalam masyarakat. Dengan mempelajari wawasan kebangsaan, calon pendidik akan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam proses pembelajaran dan membantu siswa memahami betapa pentingnya nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu kesiapan global. Wawasan kebangsaan berfokus pada negara dan budaya lokal. Memahaminya juga dapat membantu calon pendidik untuk memahami konteks global yang lebih luas. Globalisasi telah memperkuat keterhubungan antara negara dan menyebarkan dampak global terhadap masalah lokal. Dengan memahami wawasan kebangsaan, calon pendidik akan dapat mengajarkan siswa mereka tentang keterkaitan antara tindakan lokal dan dampak global, serta mempersiapkan mereka untuk hidup di dunia yang semakin terhubung. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu makna wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merujuk pada pemahaman kesadaran yang luas mengenai identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang bersifat nasional. Makna wawasan kebangsaan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan negara yang bersangkutan. Bila pemahaman wawasan kebangsaan meningkat, persatuan dan kesatuan NKRI akan menjadi kuat. Membela dan menjaga keutuhan NKRI, muncul semangat dan dorongan hati untuk mencintai tanah air. Beberapa elemen yang umum terkait dengan makna wawasan kebangsaan. Yang pertama, identitas nasional. Identitas nasional, wawasan kebangsaan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang identitas nasional suatu negara, termasuk komposisi etnis, bahasa, agama, dan nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, sejarah nasional. Pemahaman yang baik tentang sejarah nasional adalah aspek penting dari wawasan kebangsaan. Ini mencakup pengetahuan tentang peristiwa penting, tokoh bersejarah, perjuangan kemerdekaan, dan perkembangan negara secara umum. Yang ketiga, budaya nasional. Budaya nasional, wawasan kebangsaan melibatkan pengaruh terhadap budaya nasional, termasuk seni musik,
tarian, sastra, arsitektur, dan tradisi yang membentuk identitas budaya suatu negara. Yang keempat, nilai-nilai nasional. Wawasan kebangsaan juga mencakup pemahaman tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat seperti demokrasi, persatuan, persamaan, keadilan, dan toleransi. Yang kelima, kesadaran politik. Memiliki wawasan kebangsaan berarti memiliki pemahaman tentang sistem politik negara, lembaga-lembaga politik, proses pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam pembentukan masa depan negara. Yang terakhir, solidaritas nasional. Wawasan kebangsaan mendorong rasa solidaritas dan kebersamaan antara warga negara, menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu materi kedua mengenai pentingnya wawasan kebangsaan. Pemahaman wawasan kebangsaan sangat penting dan harus disadari bagi setiap orang, khususnya bagi generasi milenial. Karena hal ini merupakan bentuk rasa cinta terhadap negara Indonesia. Sejak era reformasi sampai dengan saat ini, wawasan kebangsaan mengalami kemunduran dan kehilangan semangatnya, yaitu masih miskinnya nasionalisme, terjadinya konflik horizontal bernuansa SARA, dan konflik vertikal di beberapa daerah. Adapun pentingnya wawasan kebangsaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya identitas dan persatuan nasional. Wawasan kebangsaan membantu memperkuat dan memelihara identitas nasional suatu negara. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang membentuk identitas kolektif warga negara. Memiliki identitas yang kuat membantu memperkuat rasa kebanggaan dan keterikatan terhadap negara. Yang kedua yaitu ada penghargaan terhadap keanekaragaman. Wawasan kebangsaan mendorong penghargaan terhadap keanekaragaman etnis, budaya, dan agama di dalam masyarakat. Ini membantu mendorong inklusi, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mengurangi konflik antar kelompok. Yang ketiga ada peningkatan patriotisme. Wawasan kebangsaan yang kuat dapat meningkatkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara. Ini memotivasi warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara, baik melalui partisipasi aktif dalam kehidupan politik, ataupun kontribusi ekonomi, atau pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat ada stabilitas dan keamanan. Wawasan kebangsaan yang baik dapat berperan penting dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan negara. Ketika warga negara memiliki kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai dan institusi negara, mereka lebih mungkin untuk menjaga keamanan, melindungi kepentingan nasional, dan menghindari tindakan yang merugikan negara. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada pembangunan ekonomi dan sosial. Wawasan kebangsaan dapat menjadi landasan untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan memahami sumber daya, potensi, dan tantangan negara mereka, maka warga negara dapat berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi. Yang terakhir ada hubungan luar negeri yang kuat. Wawasan kebangsaan yang baik juga penting dalam membangun hubungan luar negeri yang kuat. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang identitas nasional dan kepentingan negara, negara dapat berinteraksi secara produktif dengan negara lain, mempromosikan kerja sama yang saling menguntungkan, dan menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional. Baik, secara keseluruhan wawasan kebangsaan adalah penting karena membentuk fondasi kesadaran, identitas, persatuan, dan kohesi sosial dalam sebuah negara. Ini berperan penting dalam memajukan negara, menciptakan masyarakat yang inklusif, dan menjaga stabilitas serta keamanan negara. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi manusia yang bersifat dasar. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua,
tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai objek dan subjek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan mengetengkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa, masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu, wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi subjek dari semua usaha pembangunan bangsa, semua usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bertujuan agar masing-masing pribadi warga bangsa dan menjalankan hidupnya secara bertanggung jawab. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil dengan kesatuan persatuan bangsa yang kukuh yang berjaya. Cinta akan tanah air dan bangsa menegaskan nilai sosial dasar. Salah satu ciri khas dari negara demokratis yang membedakan dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa demokrasi kita tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Karena itu dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan putusan dengan suara terbanyak. Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada sikap hormat, menghormati, dan kerjasama antara para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda. Ada sikap yang menghormati kebangsaan, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan wawasan kebangsaan. Pengamalan wawasan kebangsaan melibatkan tindakan nyata untuk mengaplikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam wawasan kebangsaan. Berikut ini beberapa cara untuk mengamalkan wawasan kebangsaan. Cara yang pertama yaitu menghargai keberagaman. Menghormati dan menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan bahasa adalah langkah penting dalam mengamalkan wawasan kebangsaan. Hal ini melibatkan sikap terbuka, toleransi, dan penghargaan terhadap keanekaragaman sebagai kekayaan bangsa. Contoh lain dari cara atau yang bisa dilakukan dalam mengamalkan wawasan kebangsaan yaitu menghindari diskriminasi, stereotip, dan prasangka terhadap kelompok lain. Cara yang kedua yaitu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial penting untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial negara. Berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengikuti diskusi publik, dan memberikan masukan konstruktif pada kebijakan publik. Dengan cara ini kita sudah bisa dikatakan berpartisipasi mengamalkan wawasan kebangsaan. Cara lainnya yang bisa dilakukan yaitu berperan aktif. Kita dapat mempengaruhi perubahan positif dalam membantu membangun negara yang lebih baik. Cara yang ketiga yang bisa dilakukan untuk mengamalkan wawasan kebangsaan yaitu membangun kesadaran sejarah dan budaya. Mengamalkan wawasan kebangsaan juga berarti meningkatkan pemahaman tentang sejarah dan budaya bangsa, serta menghargai kekayaan budaya yang menjadi wawasan kita adalah cara untuk memperkuat rasa identitas nasional dan persatuan. Yang keempat, berkontribusi pada pembangunan nasional. Setiap orang dapat berkontribusi pada pembangunan nasional, misalnya dengan menjadi sukarelawan atau mentor di lembaga pendidikan lokal, membantu anak-anak atau orang dewasa dalam meningkatkan keterampilan mereka. Kita juga dapat menyumbangkan buku atau peralatan pendidikan kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan. Selain itu, untuk menjadi warga negara yang baik, kita bisa lakukan
atau mematuhi peraturan yang ada seperti peraturan hukum, membayar pajak dengan benar, dan berperilaku yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkontribusi pada pembangunan nasional, kita membantu memperbaiki kehidupan orang-orang di sekitar kita dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Baik, kesimpulan dari wawasan kebangsaan yaitu makna wawasan kebangsaan merujuk pada pemahaman, sikap, dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat terhadap keberagaman dan persatuan dalam konteks kebangsaan dan dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan kondisi sosial politik masing-masing. Pada intinya, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting karena wawasan kebangsaan membantu memperkuat identitas nasional dan menyatukan masyarakat dalam kerangka persatuan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat adil makmur. Pengamalan wawasan kebangsaan melibatkan tindakan nyata untuk mengaplikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam wawasan kebangsaan. Berikut ini beberapa cara untuk mengamalkan wawasan kebangsaan. Pertama, menghargai keberagaman. Kedua, berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Ketiga, membangun kesadaran sejarah dan budaya. Dan yang keempat, berkontribusi pada pembangunan nasional. Secara keseluruhan, mempelajari wawasan kebangsaan penting bagi calon pendidik karena membantu dalam memahami dan mengapresiasi identitas nasional, melibatkan siswa dalam pendidikan multikultural, mengembangkan nilai dan moral, serta mempersiapkan mereka untuk tantangan global yang semakin kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.